Jadi ada pertanyaan dari seorang filsuf, siapa itu namanya? Mr. X. Mr. X punya pertanyaan terkait dengan self and communication, yaitu pertanyaannya bagaimana komunikasi yang by yourself itu. Nah, jadi ada istilah asing ya. Yang pertama komunikasi, yang kedua by yourself ya. Kita uraikan terlebih dahulu. Komunikasi itu gambarnya seperti ini. Ada dua orang minimal yang saling berbincang-bincang, bertukar info, bercerita satu sama lain, lalu juga saling memberikan nasihat, saling memberikan masukan kritik, dan pokoknya dijalani bersama. Komunikasi dilakukan minimal 2 orang dan bisa dilakukan lebih dari 2 orang, 3 dan selebih. Apa sih yang dilakukan komunikasi? Ilmu yang mengkaji ilmu komunikasi adalah ini, ilmu sosiologi komunikasi. Di dalam pelajaran sosiologi komunikasi ada 3 hal dalam proses komunikasi. Yang pertama, pesan yang disampaikan itu jelas. Kemudian ada lagi pastinya yang paling penting ini tidak tertulis, yaitu ada minimal 2 orang yang saling berkontak, yang saling bercakap-cakap. Dalam proses percakapan ada 3 hal ini, baru kita masuk di pesan yang ingin disampaikan jelas. Terus ada maksud atau tujuan, ada yang dikehendaki dari masing-masing orang ini. Misalnya Jono dan Jenny. Jono ini bermaksud mengajak Jenny untuk jalan-jalan muter-muter di tempat wisata baru di suatu daerah kota. Kemudian Jenny membalas permintaan maksud dari si Jono untuk jalan-jalan, dan Jenny mengiyakan, sehingga timbul kesepakatan untuk jalan bersama. Kemudian yang ketiga, poin-poinnya tidak bertele-tele dan harus jelas step by stepnya. Jadi satu pembahasan harus diselesaikan. Ketika sudah selesai, sudah mafhum, saling memahami satu sama lain, baru ke pembahasan yang lainnya. Jadi jangan sampai meloncat-loncat pembahasan itu. Harus tertata rapi, urut, sesuai dengan kaidah filsafat, kaidah komunikasi. Kemudian istilah yang kedua ada by yourself. Apa itu by yourself? Ini adalah potongan dari bahasa Inggris. By itu dari yourself, itu dari diri sendiri. Jadi seseorang dalam komunikasi membawakan dengan caranya sendiri, sesuai dengan istilahnya karakter. Karakter sama dengan wataknya. Dia pemberani, penakut, humoris. Ada istilahnya ini dalam kutipan buku yang dituliskan Robert Florence Litter dari Pesona Plus. Ini bukunya saya juga memiliki. Jadi ada 4 karakter watak seseorang. Sanguinis yang pertama. Sanguinis itu si humoris. Dia suka bercanda, suka bercerita, aktif untuk mengeksplorasi dirinya kepada orang lain. Yang kedua melankolis, si perfect. Dia sangat sempurna, semuanya ingin segalanya terbaik dalam komunikasi, dalam jalan-jalannya bersama pasangan, atau dalam hal apapun si melankolis ingin tampil yang terbaik, sehingga tidak bikin malas lawan yang diajak komunikasi, orang yang diajak komunikasi. Kemudian koleris, ini si pengatur, jadi semuanya diatur oleh si koleris dalam hal rumah tangga, dalam pertemanan, dalam mengatur persekolahan dan lain sebagainya. Kemudian pragmatis, ini seorang yang cinta damai. Ketika ada teman bertengkar, dia akan mendamaikan. Dia tidak suka ada sesuatu yang bikin orang itu ribut, dia akan melerai, akan mendamaikan.
suka dengan cinta damai. Nah, itu 4 karakter yang bisa bawakan dalam proses komunikasi.